Halo teman-teman, perkenalkan namaku Anji Julija dari Universitas Bengkulu. Ini adalah kegiatan modul Nusantara Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 4 dengan dosen modul kami yaitu Ibu Nita dan LO kami Mas Gib. Tempat yang akan kami kunjungi pertama yaitu Goa Londa yang berlokasi di perbatasan antara daerah Makale dan Rantai Pau. Ketika memasuki kawasan tersebut, pengunjung akan disambut oleh sebuah gapura klasik dengan sisi-sisi yang dihiasi ukiran khas Toraja. Londa adalah kawasan pemakaman suku Toraja yang terdiri dari kuburan batu tempat penyimpanan mayat, khusus untuk leluhur Toraja dan keturunan. Jauh sebelum agama Islam dan Kristen masuk ke Nusantara, tanah Toraja sudah mengenal kepercayaan warisan nenek moyang yang disebut Aluk Todolo atau Alukta. Kepercayaan ini menjadi landasan berbagai ritual, adat, dan tradisi masyarakat Toraja. Goa Londa digunakan sebagai tempat pemakaman oleh suku Toraja yang memiliki tradisi penguburan yang unik. Di dalam gua terdapat peti mati dan tengkorak manusia yang ditempatkan dalam ceruk-ceruk batu. Bagian peti-peti jenazah yang diletakkan di dalam goa sudah berumur ratusan tahun, dan bagi mereka yang sudah melakukan ritual sampai selesai, maka akan dibuatkan boneka atau patung, dan dibuat semirip mungkin dan jelas dan dimakamkan di dalam batu. Orang yang dimakamkan di sini, mereka semua berasal dari marga yang sama karena masih satu keturunan atau satu keluarga. Semakin tinggi peti jenazah, maka semakin tinggi juga strata atau status sosialnya. Dan biasanya itu berlaku pada keluarga bangsawan. Nah, sebagian tengkorak-tengkoraknya yang diletakkan di dalam gua, itu mereka dipindahkan dari peti ke dalam gua karena dianggap lebih aman. Dan biasanya tengkorak tersebut sudah berumur puluhan tahun, maka dianggap akan rapuh jika terlalu lama di dalam peti. Maka dari itu, tengkorak-tengkorak itu dipindahkan ke dalam gua dan dijajar-jajarkan sesuai dengan keluarganya. Adapun terdapat peti bayi yang ada di dalam goa. Bayi-bayi tersebut adalah bayi yang sudah tumbuh gigi dan dianggap sudah memiliki dosa. Maka dari itu bayi tersebut diletakkan di dalam goa. Berbeda dengan bayi yang belum tumbuh gigi, ketika mereka meninggal, bayi tersebut akan dimakamkan di pohon tara. Pohon tara itu masih tumbuh dan mengeluarkan getah, sama halnya seperti ASI ibu, dan dipercaya bahwa bayi itu akan tumbuh melalui getah itu. Dahulu masyarakat Toraja menyimpan jenazah di dalam rumah tongkongan dengan waktu penyimpanan maksimal 3-36 malam bagi keluarga bangsawan. Sementara bagi golongan lainnya waktu penyimpanan kurang dari itu. Bahkan ada yang tidak disimpan sama sekali karena upacaranya sangat singkat. Dan semua jenazah yang ada di sini mereka merupakan dari satu keluarga atau satu marga yang kemudian dimakamkan di gua ini. Nah, selanjutnya yaitu Ketekesu. Ketekesu menjadi salah satu tempat saksi sejarah awal mula keberadaan masyarakat Toraja. Bukti dari keberadaan pahatan serta peninggalan jejak kearifan lokal sebagai bukti adanya peradaban ratusan tahun silam. Sisa peninggalan bersejarah yang ratusan tahun
mulai dari rumah tongkongan, ukiran dinding, batu menhir, artefak hingga makam orang-orang penting di masa lalu bisa dijumpai di kawasan adat Ketekes. Dan yang terakhir yaitu patung Yesus Burake atau dikenal sebagai patung Yesus yang memberkati. Patung ini memiliki tinggi 40 meter, termasuk dengan penopangnya, menjadikan salah satu patung Yesus tertinggi di dunia. Patung ini menggambarkan Yesus dengan tangan terentang seolah sedang memberkati daerah sekitar, menjelajahi tanah Toraja, memberikan pengalaman yang mendalam, dan memperkaya pengetahuan tentang kekayaan budaya Indonesia, serta keindahan alam yang terbuka.